Shalom, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semester 7. Kita akan ada pada video pembelajaran yang kedua dengan materi pembelajaran kita di hari ini, yaitu doktrin Allah dalam Alkitab tentang Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan sayang Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau mengerti dan memahami tentang ketritunggalan Allah. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi orang-orang yang dapat memahami dengan benar tentang kebenaran firman-Mu dan memiliki karakter dan menjadi saksi yang baik dalam seluruh hidup kami. Amin. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ajaran Kristen dengan benar. Gereja Kristen adalah gereja yang hidup dengan iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk memahami ketritunggalan Allah, tidak ada teks khusus untuk menjelaskan, namun bukan berarti tanpa ayat firman Tuhan. Kalau kita yakin akan ketritunggalan Allah, maka kita juga mau untuk mengerti dan memahami tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Definisi secara etimologis atau asal kata, Tritunggal dalam bahasa Latin Trinitas yaitu tres artinya tiga dan unus artinya satu. Trinitas artinya tiga satu, sama seperti Tritunggal tiga satu. Kita belum mengetahui apa itu tiga satu, tiga apa itu satu. Untuk itu kita akan mengerti definisi secara termologis. Menurut teologi Benjamin B. Warfield, yaitu ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dan kealahan ini ada tiga pribadi yang sama dan sepadan. Sama dalam hakikat, berbeda dalam pribadi. Menurut Stephen Tong, yaitu Roh Kudus, tiga pribadi bukan berarti tiga Allah. Dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. Tiga pribadi itu mempunyai satu esensi atau sifat dasar. Dalam bahasa Yunani, ousia. Dalam bahasa Inggris, substansi yang sama yaitu Allah. Namun ketiga mempunyai satu ousia atau hakikat. Contoh, kalau kita ditanya anak presiden atau tidak, pasti jawabannya tidak. Kalau kita ditanya anak manusia atau tidak, jawabannya manusia. Anak Allah atau tidak, jawabannya Allah. Karena presiden ataupun gubernur itu hanya jabatan, bukan hakikat. Untuk itu, ketika ada yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu tidak masuk akal, memang itu hal yang wajar. Karena kesulitan membicarakan doktrin Tritunggal. Namun, bukan berarti bahwa itu benar. Mengapa? Karena sulit membicarakan doktrin Tritunggal. Mengapa sulit membicarakannya? Karena kita sedang berbicara seorang pencipta yang kekal dan tak terbatas. Kita manusia mempunyai pikiran yang terbatas, tidak mungkin memahami Allah yang tidak terbatas. Ayub 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan dalamnya? Melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Karena itu, kesulitan yang kedua, yaitu kita sedang berbicara tentang realitas supra-rasional. Seorang tokoh pendidikan John Locke menurutnya ada tiga macam pengetahuan, rasional, akal, kontra rasional tidak masuk akal, dan supra-rasional di atas akal. Ketika kita makan nasi satu piring misalnya, kita kenyang, atau nasi dua piring kita kenyang, masuk akal atau tidak? Masuk akal. Ketika kita makan nasi 13 piring misalnya, kita katakan belum kenyang, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Ketika berpuasa 40 hari dan tidak mati, atau tidak meninggal, apakah masuk akal atau tidak? Di atas akal. Oleh sebab itu dalam Mazmur 139 ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kesulitan yang ketiga,
kita sedang berbicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa atau tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Seorang teologi modern, Karl Barth, ia mengatakan Allah itu adalah Allah itu ialah Ia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut sebagai Allah yang dialami. Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Yesaya 40 ayat 25, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita bicara Allah Tritunggal itu sukar, berarti kita sedang berbicara tentang Allah yang benar. Kita akan melanjutkan dengan materi kuliah kita. Dalam video pembelajaran yang ketiga akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, diharapkan untuk memahami dan mengerti apa yang telah kita jelaskan, apa yang telah dijelaskan di hari ini, supaya ketika kita masuk dalam video pembelajaran yang ketiga, kita akan mempunyai pengetahuan yang benar tentang ketritunggalan Allah. Demikian pertemuan kita di saat ini, atau video pembelajaran kita di saat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.